Sebelumnya saya mengucapkan selamat Paskah 2023. Minggu lalu setiap kita merayakan Jumat Agung, kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita lihat dari urutannya, maka hari-hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus setelah bangkit menampakkan diri kepada para muridnya. Menampakkan diri kepada para rasulnya. Dan ada berpuluh-puluh orang, bahkan boleh dikata sampai ratusan, Tuhan Yesus menampakkan diri. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, kepada siapa Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri? Pernahkah Bapak Ibu merenungkan dari sekian banyak murid yang ada, yang mengikut Tuhan Yesus dari awal sampai dengan akhir? Dan dari penampakan Tuhan Yesus, pertanyaannya kembali, kepada siapa pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri? Nah, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Ternyata Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali setelah kebangkitan. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada seorang wanita. Bukan kepada pria, tapi kepada seorang wanita. Itu sebagai pertanda bahwa wanita di hadapan Tuhan Yesus itu punya nilai spesial. Tuhan tidak pernah memandang rendah yang namanya gender, yang namanya wanita. Di hadapan Tuhan, wanita, pria itu satu derajat. Sama-sama ciptaan Tuhan, selevel di hadapan Allah. Hanya fungsi tugasnya yang berbeda. Jadi Tuhan Yesus ternyata menampakkan diri pertama kali kepada seorang wanita. Wanita, perempuan. Kenapa perempuan disebut wanita? Wanita itu dari bahasa Jawa, wani dan ta. Wani itu berarti berani, ta itu menata. Oleh sebab itu di mana ada wanita biasanya membuat tempat itu menjadi rapi, menjadi indah. Karena tadi wanita kan berani menata. Menata diri, menata lingkungan, dan sebagainya. Sehingga di mana ada wanita, maka di sana pasti ada keindahan. Amin. Di sini juga rasanya kayaknya banyak wanita ya. Ini bisa menjadi indah seperti ini tentunya karena ada wanita. Bahkan puji Tuhan, gembala di tempat ini juga seorang ibu. Saya percaya gereja ini akan lebih indah dan lebih rapi. Amin. Karena wanita itu punya tempat khusus juga di hati Tuhan Yesus. Nah, kembali kepada pertanyaan, kalau pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada seorang wanita, wanita itu siapa? Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, wanita itu bukan mamahnya Tuhan Yesus. Bukan ibunya. Orang itu juga bukan rasul dalam arti 12 rasul. 12 rasul semuanya laki-laki. Dan ternyata ketika Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali kepada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena, saudara. Nah, karena menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang pertama kali, ada orang menafsirkan secara kurang ajar, saudara. Menafsirkan, tuh Maria kan kawin sama Tuhan Yesus, istrinya Tuhan Yesus katanya. Sehingga ketika Yesus pertama bangkit langsung menemui istrinya. Ini penafsiran yang kurang ajar, saudara. Artinya kurang diajar orang ini. Kurang belajar dan kurang diajar. Tuhan Yesus ke dunia ini bukan untuk merit, bukan untuk menikah. Tapi untuk menebus, untuk menyelamatkan saudara dan menyelamatkan setiap kita. Nah, kembali kepada tadi pertanyaan. Ternyata Tuhan Yesus ketika pertama kali bangkit dan pertama kali menampakkan diri kepada seorang yang bernama Maria Magdalena. Siapa itu Maria Magdalena? Mari kita baca di dalam kitab yang pertama kita baca Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Ia mula-mula, artinya yang pertama kali setelah kebangkitannya, menampakkan diri
kepada Maria Magdalena. Siapa itu Maria Magdalena? Di situ dikatakan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 roh jahat. Jadi sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, Maria adalah seorang yang kerasukan. Bukan 1, 2 roh jahat, tapi Alkitab mengatakan 7 roh jahat. Angka 7 bagi tradisi Yahudi itu adalah angka yang sempurna. Berarti kerasukannya sempurna, saudara. Ya. Mungkin sampai dia nggak sadar diri, nggak bisa siapa dirinya, apalagi orang lain. Karena dikuasai dan dirasuk oleh yang namanya setan, saudara. Satu setan saja merasuk seseorang, setan itu sudah tidak sadar diri. Maaf, jadi gila. Bahasa Banyumasek, kentir gemblung, saudara. Ya. Nah, di sini dikatakan sampai 7 roh jahat. Coba saudara bayangkan orang yang kerasukan 7 roh jahat, mungkin dia juga jadi jahat. Ya. Kerasukan 7 setan. Setan kan jahat, merasuk seseorang, orang itu jadi jahat. Itulah masa lalu Maria. Masa yang suram, masa lalu yang gelap sebelum berjumpa dengan Yesus. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus melihat wanita ini, ya tadi, hidupnya suram, gelap, boro-boro bahagia. Orang yang kerasukan mukanya tentunya menakutkan, serem dan sebagainya. Bahkan mungkin saudara, seperti dalam kisah yang lain, ada orang kerasukan sampai telanjang bulat setiap hari di kuburan dan sebagainya. Mungkin Maria juga seperti itu. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, di sanalah Yesus mengusir semua roh jahat itu. Roh jahat semua keluar. Dan pada saat itulah Maria diubah oleh Tuhan Yesus. Dari manusia yang dipenuhi dengan roh jahat, mungkin manusia yang jahat, diubah menjadi baik. Manusia yang boleh dikata gelap, suram, diubah oleh Tuhan Yesus menjadi manusia yang punya masa depan yang cerah. Manusia yang boleh dikata tidak berharga karena 7 roh jahat itu, diubah oleh Yesus menjadi manusia yang berharga. Tapi kembali pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria? Dia bukan saudaranya, juga bukan mamahnya beda. Ya. Bukan kerabatnya. Tapi kenapa Tuhan Yesus mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena? Setelah kebangkitannya, yang pertama adalah karena Maria adalah pengikut Yesus yang setia. Ya. Maria itu pengikut Yesus yang setia. Kapan mulai dia mengikut Yesus? Ketika roh jahat diusir dari hidupnya, mulai saat itulah Maria terus menjadi pengikut Yesus. Bukan hanya mengikut Yesus, tapi mengikut Yesus dengan setia. Coba kita baca Bapak Ibu di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 3. Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 3, di sini ada banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Di situ dikatakan tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, maksudnya 12 rasul. Bersama dengan Yesus. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Kenapa disebut Magdalena? Karena Maria ini berasal dari daerah yang bernama Magdala. Ya. Maria Magdalena. Maria dari daerah Magdalena. Yang telah dibebaskan dari apa? 7 roh jahat. Ayat berikutnya, ayat 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Luar biasa saudara.
Ketika Yesus mulai mengusir setan dari Maria, Maria menjadi orang yang bebas, merdeka dari setan, dia mulai mengikuti Yesus. Kemana saudara? Yang menarik di situ dikatakan Yesus berkeliling. Dari mana? Dari kota ke kota. Dari desa ke desa. Mari kita bayangkan saudara, renungkan pada saat itu. Ketika Yesus berkeliling, jangan kita memandang dari zaman sekarang. Kalau zaman sekarang berkeliling masih bisa mending saudara. Bisa pakai sepeda hotel, bisa pakai motor, bisa pakai mobil. Nggak buang tenaga. Ya. Tapi zaman itu saudara, kalau kita perhatikan, ketika Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Yesus itu lebih banyak jalan kaki. Lebih banyak jalan kaki, bukan naik kuda saudara. Yesus bersama 12 murid banyak jalan kaki. Dan yang menarik di sini, Maria mulai mengikuti Yesus. Maria melayani dengan apa? Di situ dikatakan ibu-ibunya melayani dengan kekayaannya saudara ya. Kekayaannya buat menjadi logistiknya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melayani kan butuh makan saudara. Murid-murid butuh makan. Mungkin juga ada kalanya nginep. Di penginapan butuh biaya. Nah ternyata bagian ibu-ibu ini yang bagian urusan dana saudara. Luar biasa. Jadi sejak zaman Tuhan Yesus ibu-ibu ini luar biasa. Sudah mulai dilibatkan. Saya percaya ibu-ibu di sini juga luar biasa. Amin. Yang menarik di sini Maria mau jalan kaki. Dari desa ke desa, dari kota ke kota. Tidak mengenal yang namanya lelah. Dia mulai mengikut Yesus, kemana Yesus berjalan, kemana Yesus pergi. Dan kalau kita lihat saudara, ternyata Maria mengikut Yesus. Tidak pernah berhenti. Dia terus mengikut Yesus sampai mana? Sampai Yesus dikubur saudara. Tidak pernah terpisah dari Yesus. Tidak pernah terlepas dari Yesus. Selalu dan selalu mengikut Yesus kemana Yesus ada. Kalau kita lihat di dalam ayat yang lain saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-25 di sana dikatakan. Ketika disalib dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Kembali dia terus ngikuti Yesus saudara sekalian. Bahkan di dalam ayat yang lain di sana juga dikatakan Maria itu sampai dekat salibnya. Kalau di sini memang agak jauh. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat lain saudara dekat salib. Bahkan sampai di kuburan pun Maria terus bersama dan mengikuti Yesus. Artinya apa? Itulah yang dilakukan Maria. Mulai dia diusir, dilepaskan dari roh jahat. Dia terus tidak pernah lepas dari Yesus. Setia kepada Yesus. Apa sih artinya setia? Kemarin ketika doa pengerja Ibu Gembala ya, juga menyampaikan berdasarkan Amsal. Ya. Banyak orang menyebut diri baik hati tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Orang setia itu jarang saudara. Maria telah menunjukkan kesetiaannya kepada Yesus. Setia, apa sih artinya setia? Ya. Saya mikir apa sih setia? Setia berarti apa saudara? Seterusnya tidak absen. Berarti seterusnya. Tidak absen. Tidak absen artinya tidak izin saudara ya. Ibadahnya tidak apa saudara? Tidak absen. Ya. Pelayanannya juga tidak absen, artinya terus melayani. Ya. Saudara sebagai gembala saya kadang-kadang dilema. Ada jemaat yang terkadang, ya, Pak Beni minggu besok saya nggak berangkat, tolong doakan ya. Coba, nggak berangkat tapi minta didoain. Lo mau kemana? Ada kondangan coba. Lo sebagai gembala gimana? Enggak berangkat ibadah tapi minta didoain. Jawabnya gimana?
Ya mungkin kalau di sini orang nggak berangkat nggak begitu terasa. Tapi kalau tempat saya yang puluhan kalau nggak berangkat, aduh terasa. Ya sebagai gembala akhirnya ya tetap doakan. Baik saya doakan, tapi saya minta kalau nggak ibadah di sini, kalau memang di luar kota ya tetap ibadahlah di sana. Yang penting jangan lewatkan hari Minggu ini untuk beribadah. Ya pesan saya gitu, saya doakan, tapi juga jangan tinggalkan ibadah walaupun tidak di tempat sendiri. Ya. Jadi saudara, tapi saya percaya jemaat di sini tidak ada yang izin tidak ibadah. Amin saudara. Kok aminnya loyo, amin. Apalagi izinnya karena tadi kondangan, arisan, apalagi saudara. Ya, yang penting jangan lupa tetap ibadah walaupun di tempat yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kepada Maria. Maria ketika mulai dilepaskan dari roh jahat, Maria tidak pernah lepas dari Yesus. Coba berapa tahun Tuhan Yesus itu melayani mulai usia 30 tahun. Keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Sekitar 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani. Dan Maria memang tidak disebutkan kapan Maria dilepaskan dari 7 roh jahat itu setelah Yesus berapa lama melayani, enggak dijelaskan. Tapi yang jelas mulai dilepaskan dari 7 roh jahat, Maria seterusnya tidak absen melayani Yesus. Terus dan terus melayani Yesus sampai detik-detik terakhir Tuhan Yesus. Hidupnya bagi Yesus. Hartanya pun demi untuk pelayanan kepada Yesus. Makanya tadi di dalam kitab Lukas, wanita-wanita ini melayani dengan kekayaan mereka. Mungkin gak bisa WL kalau sekarang saudara ya. Gak bisa di depan, tapi punya kekayaan. Itu juga merupakan cara bisa melayani Yesus dengan kekayaan. Yang memang Tuhan beri kekayaan. Jadi melayani Tuhan itu begitu luas saudara. Termasuk salah satunya adalah dengan kekayaan. Dengan memberkati, ya ini para wanita ini memberkati para rasul, memberkati Tuhan Yesus. Karena pelayanan itu butuh anggaran saudara, butuh uang. Dan wanita ini melayani dengan kekayaan itu buat rombongannya Tuhan Yesus. Mungkin Maria ini termasuk orang kaya saudara. Ya, orang kaya tapi kesurupan, kerasukan setan. Sehingga mungkin ditakuti, dijauhi sama orang. Sehingga ketika dilepaskan dari roh jahat, dia melayani. Terus mengikuti Yesus dan mengorbankan kekayaannya bagi Yesus dan rombongannya. Dia terus melayani dengan setia. Melayani dengan setia. Mungkin sampai hartanya ya terus dikorbankan terus bagi rombongan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Maria itu setia. Inilah yang Tuhan cari. Orang baik banyak. Tetapi orang setia jarang. Tapi inilah yang Tuhan cari adalah orang-orang yang setia. Setia kepada Tuhan, setia terhadap tanggung jawab, setia terhadap gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Amin saudara, ini yang hadir adalah orang-orang yang setia, amin. Setia kepada gereja di sini saudara ya. Tidak ada gereja yang sempurna toh. Di dunia ini gak ada gereja yang sempurna saudara. Semua gereja itu punya kekurangan. Justru kalau pindah dari tempat ini nganggap karena gereja ini tidak sempurna. Kalau pindah ke gereja lain, gereja itu enggak sempurna. Datang kita yang ke sana enggak sempurna, nanti gereja sana malah tambah tidak sempurna saudara. Karena tidak ada gereja yang sempurna saudara. Yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus saudara. Jadi mari tetap kita belajar setia. Karena dimanapun kita ada, Tuhan lebih melihat kesetiaan kita saudara. Setia dalam melayani, setia dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu yang pertama. Mengapa Tuhan Yesus mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena? Karena ia adalah pengikut Yesus yang setia. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus mula-mula menampakkan diri kepada Maria? Karena Maria begitu mengasihi Yesus. Begitu mengasihi Yesus. Jadi Maria bukan saja setia, tapi dia juga terus dan terus mengasihi Yesus. Karena kesetiaannya, dia mengasihi Yesus. Karena kasihnya kepada Yesus, maka dia setia. Apa buktinya? Kita baca saudara. Di dalam Yohanes 20 ayat yang pertama.
Ketika Yesus sudah mati, ia tetap merindukan Yesus. Kalau orang mengasihi tentunya rindu, saudara. Ya. Orang rindu, tandanya dia mengasihi orang itu. Yohanes 20 ayat yang pertama di situ dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, sekitar jam 3 pagi, pergilah Maryam Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Mari kita renungkan Bapak Ibu, zaman itu belum ada listrik. Ya, belum ada listrik. Andai kata itu terjadi pada kita, misalnya ada orang baru saja dibunuh, lalu dikubur, di kuburan, mati secara tragis. Di situ sama sekali nggak ada listrik. Pertanyaannya, Bapak Ibu berani nggak pergi ke kuburan itu? Ada orang baru mati secara tragis dikubur di situ, sama sekali tidak ada penerangan. Kira-kira Bapak Ibu berani nggak masuk ke situ? Saya percaya nggak berani, apalagi yang takut hantu. Tapi Maria luar biasa. Pagi-pagi benar, nggak ada penerangan, saudara. Belum ada listrik waktu itu. Dia ke kuburan. Hari masih gelap. Artinya tidak ada sama sekali ketakutan kepada yang lain. Karena hatinya aja tertuju rindu akan Yesus. Kenapa dia rindu? Karena dia mengasihi Yesus. Yang sudah melepaskan dirinya dari 7 roh jahat. Kasih melenyapkan segala ketakutan. Kata kitab Yohanes. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di situ dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, Maria itu tidak ada ketakutan sama sekali. Tidak takut gelap walaupun sendiri. Tidak takut hantu. Padahal kalau bicara hantu, murid-murid Tuhan Yesus takut hantu. Para rasul itu takut hantu. Apa buktinya? Pernah terjadi suatu kali ketika Yesus pagi-pagi juga ya. Jamnya hampir sama. Yesus berjalan di atas air. Murid lagi di perahu. Murid pada lihat, murid teriak, hantu, hantu. Ketakutan semua. Murid pada ketakutan para rasul. Tapi Maria, saudara, sama sekali tidak ada ketakutan. Kalau saudara mau lihat ayatnya di mana para murid itu ketakutan, itu di dalam Matius 14 ayat 25-26. Rasul saja takut sama hantu. Nganggap Yesus itu malah hantu. Di dalam Matius 14 ayat 25 sampai 26 di sana dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena apa? Takut. Rasul pada takut, murid-muridnya. Maria sama sekali nggak ada ketakutan. Saya percaya ibu-ibu di sini juga semua takut hantu. Siapa yang nggak takut hantu coba? Ada juga orang di rumah sendiri aja kadang-kadang takut. Sehingga minta ditemani. Ya. Tapi Maria luar biasa. Karena begitu kasihnya kepada Yesus. Kasih kepada Yesus mengalahkan segala ketakutan yang lain. Maka pagi-pagi benar, sementara orang lain lagi pada ngorok, saudara. Saya ingat kalau bicara ngorok, ternyata ngorok orang itu gayanya beda-beda, saudara. Saya itu kan sering ngadakan ikut sidang majelis daerah, sidang sinode. Kan sering loh tidur sama teman-teman dari berbagai pendeta. Nah di sana saya juga bisa melihat ternyata gaya ngorok orang itu juga beda-beda, saudara. Ada yang lembut,
Tapi ada yang kayak perang Ukraina, saudara. Ada lagi yang bukan ngorok, ditambah lagi dut, kentut saudara. Tapi itulah luar biasa ya. Itu bagian daripada orang tidur, seni daripada orang tidur. Nah, sementara orang lain kembali kepada Maria, yang lain lagi pada asik tidur, lelap, saudara ngorok. Maria justru dia datang ke kuburan. Pagi-pagi benar. Kasih kepada Yesus menghilangkan ketakutan. Murid takut hantu, Maria nggak takut hantu. Dia nggak takut apa-apa. Karena saking rindunya dan kasihnya kepada Yesus. Beberapa waktu yang lalu itu di rumah saya itu ada rombongan pengamen, saudara. Pengamen 4, ada yang tatoan sangar-sangar. Di tempat rumah saya itu ada anjing. Anjingnya nggak bisa besar, jadi dia turunan mini pincer dan chihuahua. Jadi memang sengaja taruh di teras buat jaga. Ada pengamen dijegoki, pengamennya masih nyanyi, masih nyanyi. Anjing saya ternyata dirantai, karena nyanyi terus akhirnya lepas rantainya ngejar, saudara. Ternyata pengamen yang tadinya nyanyi, saudara, semuanya yang 3 lari, yang 1 dia yang paling sangar ikut. Tapi dikejar, akhirnya dia lari. Di depan rumah saya itu ada pintu gerbang. Akhirnya dia nemplok di pintu gerbang. Tolong. Dia ketakutan juga, saudara ya. Padahal sama anjing kecil. Itu masalah takut. Semua orang punya rasa takut. Kembali kepada Maria, Maria tidak ada ketakutan sama sekali, saudara. Karena kasihnya kepada Yesus menghilangkan ketakutan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, adakah yang masih dikuasai ketakutan? Apa yang paling menakutkan dalam hidup Bapak Ibu? Kalau tadi firman Tuhan tadi, semua ketakutan itu sebenarnya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Orang yang takut mati, takut menderita, semuanya sudah ditanggung oleh Kristus, saudara. Itu firman tadi. Saya percaya Bapak Ibu di sini, kalau ada yang masih dipenuhi ketakutan, berarti kasih kepada Yesus perlu ditambahkan, saudara ya. Karena semakin mengasihi Allah, semakin mengasihi Yesus, maka kasihnya juga, ketakutannya juga akan semakin berkurang. Ya. Kalau orang semakin mengasihi Yesus, saya percaya ketakutan itu akan semakin sirna. Ada yang di sini yang orang takut miskin, takut melarat. Ada gak? Gak ada ya. Semuanya sudah kaya semua ya. Ya puji Tuhan, saudara. Nah, kembali kepada Maria. Kenapa Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria? Yang pertama karena kesetiaannya. Yang dua karena kasih. Maria mengasihi Yesus, makanya dia setia. Kesetiaannya dia terhadap Yesus sebagai bukti bahwa dia mengasihi Yesus. Kasih dan setia ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Istri yang mengasihi suami, maka istri menjadi setia kepada suami. Suami yang mengasihi istri, maka suami itu menjadi setia terhadap istri. Kasih ditunjukkan dengan kesetiaan. Orang yang setia tandanya apa? Mengasihi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Maria tidak ada ketakutan di dalam dirinya karena dipenuhi dengan kasih dan kerinduannya kepada Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Itulah yang membuat Yesus mengambil keputusan ketika bangkit. Pertama kali dia menampakkan kepada siapa? Kepada Maria. Orang yang sungguh-sungguh setia kepada Yesus, mengasihi Yesus, dia pun punya tempat di hati Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Orang yang setia dan mengasihi Yesus sungguh-sungguh, orang itu punya tempat di hati Yesus. Orang yang mengutamakan Yesus, Yesus akan mengutamakan dia. Orang yang sungguh-sungguh kepada Yesus, Yesus pun akan sungguh-sungguh terhadap dia.
Jadi mari kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Maria yang pertama, biarlah kita menjadi orang Kristen yang setia. Seterusnya tidak absen, saudara. Yang kedua menjadi orang yang mengasihi. Mengasihi kan artinya itu walaupun, saudara ya. Walaupun, meskipun, itu kasih. Sama ketika orang lagi pacaran ya, ketika orang mengasihi pasangannya, walaupun hujan badai melanda. Ya. Jalan begitu terjal demi kasihnya kepada sang pacar akan tetap diterjang, saudara. Ya, mari kita cek hidup kita. Adakah hidup kita dipenuhi kasih kepada Yesus? Kalau kita kasih kepada Yesus, maka tidak ada hal yang bisa menghalangi kita untuk menyembah Yesus, untuk memuji Yesus, untuk beribadah kepada Yesus. Orang itu tidak banyak alasan, saudara. Ya, justru alasannya adalah karena Yesus baik, karena Yesus sudah melakukan hal yang luar biasa, maka dia terus mengejar dan mengasihi Yesus. Tidak ada cari alasan untuk absen daripada Tuhan Yesus. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria? Karena ia adalah pribadi yang begitu mengasihi Yesus. Yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria? Karena Yesus itu menjadi pusat kehidupan Maria. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Kita baca Yohanes pasal yang ke-20, di sini ada cerita yang sebenarnya cukup lengkap tentang kebangkitan daripada Tuhan Yesus dan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri. Kita baca ayat yang ke-10, jadi tidak dibaca semua. Ayat yang ke-10, Yohanes 20 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, lalu pulanglah kedua murid itu, ayat yang ke-11 di situ dikatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Jadi dia masih terus di kuburan, saudara. Menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ayat 12, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ya. Saudara, ini sebenarnya peristiwa yang spesial. Ya. Ketika Maria berada di kuburan, ada dua malaikat menemui dia. Tapi malaikat itu tidak menjadi fokusnya Maria. Nganggep, gitu saudara. Dengan kata lain, dia nggak gubris itu malaikat itu. Padahal di situ dikatakan berpakaian putih, ya, mungkin juga bersinar atau apa. Tapi itu tidak membuat Maria menjadi wah gitu ya, terkesima, kagum. Enggak, dia biasa aja. Dia enggak tergoda, saudara. Walaupun dijumpai dua malaikat, Bapak Ibu, menjumpai Maria. Sekarang kan banyak orang ketika mengalami hal-hal yang spektakuler, langsung bersaksi di mana-mana, saudara. Wah, Maria walaupun dijumpai malaikat, dia enggak gubris. Dia nggak butuh itu hal-hal yang seperti itu. Yang sensasional, saudara. Karena apa? Karena fokusnya itu kepada Yesus. Walaupun dijumpai malaikat, dia nggak tergoda, saudara. Dia nggak merasa diri orang hebat, orang spesial, enggak. Mungkin kalau saudara dijumpai malaikat, apa hati saudara? Ya, tapi Maria biasa saja. Lalu ayat berikutnya, bahkan dia dipanggil sama malaikatnya, "Ibu." Oh, luar biasa, saudara. Kita baca ayat berikutnya, ayat 14.
Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang. Ya, ayat 13 dulu. Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 14. Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ternyata ada dua malaikat dan Yesus juga di situ. Tapi Maria tidak tahu. Kalau itu Yesus nggak tahu karena gelap atau karena apa nggak tahu. Tapi yang jelas itu kan di dalam kuburan, di dalam gua saudara. Karena kuburan waktu zaman itu, zamannya Tuhan Yesus itu nggak digali. Tapi dalam gua, maka guanya itu pintunya ditutup dengan batu. Kemudian ayat 15, kata Yesus kepadanya. Nah Yesus kayak malaikat panggil ke Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, kenapa kok Maria nggak tahu itu Yesus ya? Karena saya percaya panggilan Yesus kepada Maria selama ini bukan ibu saudara. Ya, panggilannya kepada Maria bukan ibu. Misalnya Pak Cipto dipanggil sama orang yang atau istrinya misalnya. Biasanya dipanggilnya apa Pak? Koh. Ya, tiba-tiba di tengah gelap ada manggil Pak Cipto. Bapak. Walaupun mungkin suaranya mirip istri, kira-kira pikirannya itu istri atau bukan Pak? Ya, loh istriku kan biasanya kalau panggil saya itu Koh. Kenapa ini ada orang manggil saya bapak? Tapi suaranya kok mirip. Lah ini Maria tahu, selama ini Yesus memanggil dirinya nggak pernah ibu. Ya, jadi nggak fokus ke sana. Sehingga Maria malah nganggap, oh ini ada tukang taman lagi. Dianggap tukang kebun saudara ya. Manggil dia, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Ya, malah sama Maria dianggap tukang kebun, nggak digubris saudara ya. Nggak digubris. Ia menyangka itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Nah, baru ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Nah ini dia. Selama ini yang aku dengar bertahun-tahun ini. Suaranya Yesus, tapi juga panggilannya tepat, Maria. Lah mulai dari situlah Maria langsung sadar bahwa itu adalah Yesus. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Di sini kita melihat Maria mengalami hal-hal yang spektakuler di situ. Tapi itu tidak menjadi fokus hidupnya. Karena fokusnya adalah Yesus. Matanya hanya tertuju kepada Yesus. Maka pada saat itulah saya percaya Yesus juga tidak tahan saudara ya. Tidak tahan untuk menjumpai Maria. Yang begitu merindukan dia, yang begitu mengasihi dia, yang begitu setia kepada dia. Maka Yesus segera mengatakan, "Maria." Maria terus pada saat itu dipenuhi dengan apa? Sukacita yang melimpah. Damai yang melimpah. Disitulah dia berjumpa kembali dengan Yesus yang sudah bangkit. Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Dan ketika Maria mungkin saking rindunya, dia ingin memegang saudara. Tapi Yesus mengatakan, "Don't touch me." Jangan pegang aku. Karena aku belum ngomong sama Bapa di surga ini. Saya di dunia ini adalah ditugaskan sama Bapa. Jadi ketika saya bangkit, saya harus ngomong dulu, lapor dulu nih sama Bapa. "Kamu jangan menyentuh sama saya dulu. Lebih baik kamu pergi sana, beritakan. Kasih tahu kepada murid-murid yang lain." Oleh saat itulah Maria pergi dan memberitakan kebangkitan Tuhan. Jadi Maria itulah bangkit sebagai apa? Pemberita kebangkitan Tuhan yang pertama. Luar biasa saudara. Makanya ada gereja yang menyebut Maria itu sebagai rasulnya para rasul. Termasuk gereja Katolik begitu menghargai yang namanya Maria Magdalena. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah 3 hal
Kenapa Yesus pertama kali mula-mula menampakkan diri kepada Maria? Karena dia adalah pribadi yang setia. Yang kedua, karena dia begitu mengasihi Yesus. Yang ketiga, karena fokus hidup Maria adalah Yesus. Maka Maria punya tempat tersendiri di hatinya Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah hari ini kita boleh belajar dari Maria. Orang baik banyak, tapi orang setia itu sedikit. Tapi Tuhan cari orang-orang yang setia, saudara. Ya? Tuhan cari orang yang setia. Yang kedua, Maria mengasihi. Tuhan cari orang-orang yang mengasihi. Kasih itu kan hukum pertama terutama dalam Alkitab kita. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Firman Tuhan katakan kalau kita punya segala macam-macam, punya karunia macam-macam. Kalau enggak punya kasih, nol di hadapan Tuhan. Maria punya kasih. Dan yang ketiga, Maria fokus hidupnya adalah Yesus. Dia tidak tertarik dengan hal-hal yang lain. Walaupun malaikat menemui dia hal yang spektakuler, dia enggak tertarik. Dia hanya tertarik kepada Yesus. Jadi biarlah ini pun boleh menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita setia kepada Yesus sampai kita meninggalkan dunia ini. Kita mengasihi Yesus karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Dan biarlah fokus hidup kita adalah Yesus. Mengerti kehendak Yesus, melakukan kehendak Yesus, dan menyelesaikan kehendak Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang setiap pemusik boleh maju ke depan dan kita akan naikkan pujian Tuhan yang tak terbatas. Oh Jesus. Yesus telah memberikan kemenangan buat setiap kita. Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah jawaban bagi setiap pergumulan dan persoalan dalam hidup kita. Oh Jesus. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapat kekuatan. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenangan. Ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatan. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Jemaat saja naikkan pujian ini. Dalam nama Yesus, dalam nama ku dapatkan kemenangan. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatan. Oh,
bersama-sama ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat anugerah-Mu. Kita bangkit berdiri, katakan ku puji Kau. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat anugerah-Mu terjadi bagi. Biarlah musik saja naikkan pujian ini. Mungkin hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu banyak menghadapi masalah persoalan dalam hidupmu. Percayalah, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kekuatan. Dalam nama Yesus ada jawaban. Ada penghiburan. Tuhan siap memberikan pertolongan bagi setiap kita. Tuhan siap menopang setiap pergumulan hidup kita, apapun pergumulan itu. Tapi Tuhan mau setiap kita boleh menjadi pribadi yang terus setia mengasihi Dia. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan hidupku. Dalam Yesus pasti ada